Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu pada hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Ranulin, pengajar mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Teras Boyolali. Yang selanjutnya, saya ucapkan selamat atas keberhasilan anak-anakku yang saya banggakan karena telah melalui hasil proses pembelajaran pada semester sebelumnya, yaitu di kelas 10. Nah, sekarang pada tahun ajaran baru ini, kita bertemu lagi pada pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan pertama kita pada hari ini di kelas 11 IPS mata pelajaran sejarah peminatan, kita akan membahas materi tentang kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang telah kalian ketahui bersama, bahwasanya negara kita Indonesia ini telah mengakui adanya 6 agama resmi yang ada di Indonesia. 6 agama itu antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana para pemeluk ke-6 agama tersebut di Indonesia dapat hidup secara berdampingan dan damai. Ajaran agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia sejak awal tarikh Masehi merupakan hasil persebaran yang dilakukan oleh para pedagang India yang sedang berdagang ke Indonesia. Seperti yang telah saya utarakan tadi, bahwasanya pada kelas 11 IPS semester 1 mata pelajaran sejarah peminatan kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Di mana pada kesempatan kali ini kompetensi dasar pertama yang harus kalian kuasai adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada kelas 11 semester 1 ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Apa itu kerajaan maritim? Berikut saya utarakan tentang pengertian kerajaan maritim. Pengertian kerajaan maritim terdapat 2 suku kata, yaitu kerajaan yang berarti suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, dan maritim yang berarti suatu negara kepulauan atau negara yang berada di kawasan laut yang sangat luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan maritim adalah suatu bentuk sistem pemerintahan kerajaan yang terletak di sekitar atau di sekeliling laut dengan aktivitas perdagangan maritim. Berikut merupakan ciri-ciri dari kerajaan maritim. Yang pertama, terletak di sekitar sungai atau pesisiran pantai. Yang kedua, sungai dan laut dijadikan sebagai sistem perhubungan utama. Yang ketiga, masyarakat bermata pencaharian dan menjalankan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut, seperti perdagangan. Yang keempat, masyarakat mampu membuat kapal serta menjalankan perikanan. Yang kelima, masyarakat menguasai ilmu pelayaran serta mampu untuk berlayar. Yang keenam, memiliki pelabuhan yang menyediakan berbagai kemudahan yang berwujud pelabuhan entrepot, yaitu menjalankan kegiatan mengumpulkan dan mengedarkan barang dagangan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah sistem birokrasinya sederhana, di mana kekuasaan secara berurutan adalah yang tertinggi adalah raja, yang pertama paling tinggi, dan yang kedua adalah anaknya raja atau disebut putra mahkota atau raja muda. Raja muda membawai panglima angkatan bersenjata atau laksamana. Di bawahnya laksamana ada syah bandar yang mengatur tentang pelabuhan. Nah, yang mengatur pelabuhan juga ditemani oleh seorang bendahara untuk mengatur keuangan. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, ada Kerajaan Sriwijaya.
Dan yang keempat ada kerajaan Holeng atau Kalingga. Yang kelima kerajaan Sunda atau Pajajaran. Yang keenam ada kerajaan Mataram. Yang ketujuh ada kerajaan Medang Kamulan. Yang kedelapan ada kerajaan Kediri. Yang kesembilan ada kerajaan Singasari. Dan yang kesepuluh kerajaan Hindu Buddha terakhir di Pulau Jawa adalah kerajaan Majapahit. Serta nanti ada juga kerajaan Bali. Oke, langsung saja. Kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini sendiri terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Karena letaknya di tepian sungai, maka Kerajaan Kutai dapat disebut sebagai kerajaan maritim. Nah, berikut merupakan gambaran peta lokasi dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kita mengetahui keberadaan Kerajaan Kutai dikarenakan kita dapat mengetahui dari sebuah berita. Sumber berita dari Kerajaan Kutai adalah berupa prasasti. Prasasti yang ditemukan yaitu Prasasti Yupa atau disebut sebagai Prasasti Mulawarman. Berikut merupakan gambaran dari Prasasti Mulawarman atau Prasasti Yupa. Prasasti Yupa atau Mulawarman merupakan berupa 7 buah tiang batu yang berfungsi sebagai pengikat hewan kurban berupa lembu atau sapi. Prasasti Yupa ini berisi tentang raja besar dari Kerajaan Kutai yaitu bernama Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana atau disebut sebagai kaum pendeta yang berupa sapi sebanyak 20.000 ekor di Waprakeswara, di mana prasasti Yupa ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ini adalah gambaran dari prasasti Yupa. Sistem kepercayaan Kerajaan Kutai. Kepercayaan yang berkembang di Kerajaan Kutai berdasarkan bukti yang ada adalah agama Hindu aliran Shiva. Walaupun Hindu telah menjadi agama resmi kerajaan, akan tetapi masih terdapat kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan asli nenek moyang, seperti animisme atau percaya terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme atau kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dari Hindia, yaitu yang sebelumnya pemerintahan Kerajaan Kutai dipimpin oleh seorang kepala suku. Dulu itu belum menjadi kerajaan, maka dipimpin oleh seorang kepala suku, di mana kepala suku ini dipilih secara primus inter pares. Primus inter pares berarti adalah seseorang yang kuat dan berwibawa yang dipilih menjadi pemimpin. Kemudian setelah kedatangan agama Hindu dari India, maka sistem kepala suku ini berubah menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dipilih secara turun-temurun. Kalau kepala suku dipilih secara demokratis lewat pemilihan, secara primus inter pares. Kalau secara kerajaan nanti secara turun-temurun. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Kutai antara lain yang pertama adalah Kudungga. Kudungga ini sebetulnya bukan merupakan seorang raja, tapi dia adalah seorang kepala suku. Pada saat Kudungga menjadi seorang kepala suku, ajaran agama Hindu datang ke Kutai. Kemudian Kudungga membentuk suatu pemerintahan kepala sukuannya ini menjadi sebuah kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Kutai. Jadi Kudungga bukan merupakan raja Kerajaan Kutai, tapi merupakan kepala suku dari Kutai atau disebut pendiri kerajaan. Yang kedua, putra dari Kudungga bernama Aswawarman. Dilihat dari namanya adalah Warman, berarti mendapat pengaruh dari Hindu atau mendapat pengaruh dari India. Maka Aswawarman ini bergelar Wangsakarta atau pendiri dinasti. Karena setelah Aswawarman menjadi seorang raja, maka yang berhak menjadi raja selanjutnya adalah keturunannya dengan nama-nama ciri khas dari India. Yang ketiga, yang merupakan raja terbesar, yang merupakan seseorang yang membentuk prasasti Yupa adalah Mulawarman atau raja terbesar di Kerajaan Kutai.
Sistem perekonomian Kerajaan Kutai. Sistem perekonomian Kerajaan Kutai kemungkinan ditunjang dengan sektor pertanian, baik sawah ataupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang sangat strategis, yaitu di tepi Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan dengan Cina dan India, membuat Kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi oleh para pedagang asing tersebut. Dengan begitu, bidang perdagangan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai. Bidang perdagangan khususnya adalah perdagangan maritim. Maka Kerajaan Kutai disebut sebagai Kerajaan Maritim. Sistem sosial budaya di Kerajaan Kutai. Masyarakat Kerajaan Kutai sudah mendapatkan pengaruh dari Hindu atau India dalam kehidupan sosial budaya, seperti sudah mengenal adanya sistem kasta. Sebelum agama Hindu berpengaruh terhadap masyarakat Kutai belum mengenal adanya sistem kasta. Tapi setelah agama Hindu masuk ke Kutai, orang-orang Kerajaan Kutai pun mengenal apa yang disebut sebagai sistem kasta. Apa itu kasta? Ya, kasta adalah pembagian golongan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya. Itu adalah kasta. Kasta. Terdapat 4 kasta dalam agama Hindu. Kasta tertinggi, ya. Kasta yang pertama adalah Brahmana, dihuni oleh para pendeta. Kalau dalam agama Islam adalah Pak Ustadz, ulama, gitu ya. Terus yang kedua, di bawah pendeta atau di bawah kasta Brahmana ini adalah Ksatria, yaitu para bangsawan atau para prajurit. Nah, kalau sekarang itu kalau para bangsawan berarti kalau di Indonesia ada presiden, ada wali kota, bupati, ada gubernur. Kalau prajurit itu berarti semacam tentara. Itu kasta yang kedua dalam agama Hindu. Yang berikutnya, yang ketiga ya adalah kasta Waisya. Kasta Waisya ini dihuni oleh para orang-orang yang bekerja sebagai pedagang, petani, atau orang yang bermata pencaharian di bidang ekonomi seperti wira usahawan, pengusaha, termasuk kasta Waisya. Berarti seperti Haritanu Sudibyo itu ya, itu termasuk kasta Waisya. Kasta dalam agama Hindu, kalau sekarang namanya kasta Waisya. Terus yang terakhir adalah kasta Sudra. Siapa itu kasta Sudra? Kasta Sudra adalah kaum buruh atau rakyat jelata. Ada 4 kasta. Selain itu, selain ada kasta terakhir itu adalah kasta Paria. Karena tidak termasuk dalam kasta, karena itu merupakan orang-orang buangan. Masyarakat Kerajaan Kutai mengenal beberapa upacara adat dan keagamaan, seperti yang pertama ada upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri dalam agama Hindu. Penyucian diri dalam agama Hindu contohnya adalah seperti orang yang akan masuk dalam kasta tertentu dalam agama Hindu. Yang kedua adalah upacara Asmaweda, yaitu upacara pelepasan kuda yang bertujuan untuk menentukan batas-batas wilayah kerajaan. Sejauh mana kuda itu berlari sampai berhenti, itulah batas Kerajaan Kutai. Jadi jika kamu punya kuda, kamu lepaskan kuda itu sampai kuda itu capek berhenti di suatu tempat, nah itu adalah wilayah dari wilayahmu. Itu adalah upacara Asmaweda untuk menentukan luas wilayah suatu kerajaan. Selanjutnya ada upacara Abhiseka. Apa itu upacara Abhiseka? Yaitu upacara penobatan dengan memercikkan air suci di atas kepala seseorang yang dipilih sebagai raja. Bisa air putih biasa, air suci, terus air susu, itu masuk air suci kalau orang-orang Hindu ya. Terus dipercikkan dari ujung kepala sampai bawah, dimandikan seperti itu untuk menjadikan seorang sebagai raja. Ciri-ciri kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai. Yang pertama, masyarakat Kerajaan Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Yang kedua, masyarakat Kerajaan Kutai menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan dan kebudayaannya. Masyarakat Kerajaan Kutai juga sangat respon terhadap perubahan dan kemajuan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Kutai untuk menerima dan mengadaptasi budaya luar atau India dalam kehidupan masyarakatnya.
Berikut merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama ada kalung Cina yang terbuat dari emas. Itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan perdagangan yang sangat baik dengan orang-orang Cina. Yang kedua ada 12 arca batu. Dan yang ketiga adalah 1 arca bulus. Berikutnya merupakan kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha kedua di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pernahkah kamu mendengar lagu zaman kecil, nenek moyangku seorang pelaut? Nah, itu merupakan ciri dari Kerajaan Sriwijaya yang terkenal akan kerajaan maritimnya. Wilayahnya luas, bahkan sampai ke Thailand. Letaknya, pusatnya yaitu di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera disebut dengan istilah Swarna Dwipa. Berikut merupakan letak dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu sumber berita dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti, yang kedua ada sumber berita. Sumber berita dari Kerajaan Sriwijaya, yang pertama adalah prasasti, yang kedua adalah sumber berita asing, seperti yang saya utarakan tadi juga. Prasasti ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diketahui ada 8. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, yang kedua prasasti Talang Tua, yang ketiga prasasti Ligor, 4 ada prasasti Nalanda, 5 prasasti Palas Pasema, 6 prasasti Kota Kapur, 7 prasasti Telaga Batu, dan 8 adalah prasasti Karang Brahu. Sedangkan sumber berita tentang Kerajaan Sriwijaya, adanya Kerajaan Sriwijaya diutarakan oleh para pedagang-pedagang asing. Pedagang asing antara lain kita dapat peroleh berita tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama dari berita Arab. Catatan kuno Arab dengan tokohnya yaitu Al-Biruni dan Hordadeh menyebutkan bahwa ditemukan kemakmuran yang mampu menghasilkan emas banyak tiap tahun, yaitu terletak di Zabak yang merujuk pada Sriwijaya. Yang kedua, ada berita dari Cina. Berita dari Cina yang menyebutkan tentang adanya Kerajaan Sriwijaya datang dari catatan Itheng. Itheng dalam perjalanannya menuju ke Sriwijaya, ke India, ya, singgah dulu di Sriwijaya, di mana pada tahun 671 Masehi Itheng menyebutkan Sriwijaya dengan Silovoseh. Sriwijaya dengan sebutan Silovoseh itu adalah menurut Itheng. Pertama adalah prasasti ya, sumber berita prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 604 Saka atau 16 Juni 682 Masehi yang dikatakan sebagai akta kelahiran Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Palawa. Dengan isi prasasti Kedukan Bukit adalah perjalanan Raja Dapuntahiang dengan membawa 20.000 pasukan untuk menaklukkan daerah Minangatamwam. Daerah Minangatamwam itu adalah Kedukan Bukit. Berikut merupakan gambaran dari prasasti Kedukan Bukit berhuruf Melayu kuno dan berhuruf Palawa, berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Lanjut, yaitu adalah prasasti Talang Tua. Prasasti Talang Tua ini ditemukan di Bukit Siguntang oleh seorang peneliti bernama Louis Constant Westenack. Ya, prasasti Talang Tua ini berangkat tahun 23 Maret 684 Masehi dengan berbahasa Melayu kuno dan aksara hurufnya adalah Palawa. Prasasti Talang Tua ini berisi tentang pembuatan Taman Sri Kshetra oleh Raja Sri Baginda Jayanasa. Talang Tua karena prasastinya berawal dari huruf ta, ya, dibunyikan ta, maka berisi pembuatan Taman Sri Kshetra. Ta juga sama ya. Berikut merupakan gambaran dari prasasti Talang Tua. Yang ketiga adalah prasasti Ligor. Nah, prasasti Ligor ini merupakan salah satu bukti bahwa kekuasaan Sriwijaya
sangat luas sekali, bahkan sampai ke luar negeri, di mana prasasti Ligor ini ditemukan di Semenanjung Malaya, tepatnya di Nakhon Si Thammarat, negara Thailand sekarang, di mana prasasti Ligor ini berangkat tahun 775 Masehi menggunakan huruf Kawi ya. Terus berisi apa prasasti Ligor? Prasasti Ligor berisi tentang raja-raja dari segala raja yang ada di dunia. Yang keempat ada prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini juga ditemukan di luar, yaitu tepatnya di India. Hal ini menunjukkan bahwasannya India dan Sriwijaya pada saat itu sedang menjalankan hubungan perdagangan yang sangat baik. Ya, prasasti Nalanda ditemukan di Nalanda, Bihar, negara India. Nalanda, India. Berangkat tahun 860 Masehi. Prasasti Nalanda ini berisi Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Shailendra yang terusir dari Jawa Tengah karena kekalahannya melawan kerajaan Mataram dinasti Shailendra. Besok akan saya jelaskan kenapa Balaputra Dewa dari Shailendra di Jawa Tengah bisa sampai menjadi raja di kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera sana. Berikut merupakan gambaran dari prasasti Nalanda. Lanjut, ada prasasti Palaspasema. Prasasti Palaspasema ditemukan di tepi Wais atau Sungai Pisang, Lampung. Berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad 7 Masehi. Isinya apa Palaspasema? Yaitu kutukan bagi raja-raja yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Yang keenam ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di pesisir Pulau Bangka atau Kota Kapur. Diperkirakan ditulis pada abad ke-7 Masehi. Prasasti Kota Kapur ini berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Isinya adalah kutukan Raja Dapuntahiang bahwa perbuatan yang jahat akan mendapat hukuman, sementara yang setia akan mendapatkan keberhasilan dan kelimpahan, serta isi dari Kota Kapur adalah menaklukkan bumi Jawa. Yang ketujuh ada prasasti Telaga Batu. Bentuknya sangat unik sekali itu ya. Ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Palembang ya. Berhuruf Palawa, berbahasa Melayu kuno. Jadi prasasti-prasasti di daerah Sumatera itu kebanyakan adalah berbahasa Melayu kuno meskipun berhuruf Palawa. Isi dari Telaga Batu karena belakangnya ada tu, maka isinya adalah kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada pemerintah datuk atau raja, sehingga beberapa orang perlu diambil sumpahnya. Yang kedelapan prasasti Karangbrahu. Prasasti ini tidak berangkat tahun, lagi-lagi berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Palawa. Isinya Karangbrahu adalah kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Sistem kepercayaan Kerajaan Sriwijaya. Sebagian masyarakat Kerajaan Sriwijaya beragama Buddha aliran Mahayana. Jadi agama Buddha ini ada dua aliran, yaitu yang pertama Mahayana, yang kedua adalah Hinayana. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Dengan sumber berita yang ada dari Cina yang dikemukakan oleh Ising menyebutkan bahwa Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Tempat belajar agama Buddha tersebut disebut sebagai sangga. Kalau tempat belajar agama Islam disebut pesantren. Di Sriwijaya terdapat dua pendeta besar pengajar agama Buddha yang terkenal, yaitu ada Sakyakirti yang mengarang buku berjudul Hasra dan Dasastra, dan yang kedua adalah pendeta Dharmakirti. Lanjut ke sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Yang kedua,
Kerajaan Sriwijaya memperluas wilayah melalui jalan ekspansi militer, maka wilayahnya sangat luas pada abad ke-7 Masehi sekitaran tahun itu. Terus sistem birokrasi memperlihatkan pelaksanaan berbagai aturan dalam menjamin ketertiban dan ketenangan dalam negeri. Raja-raja dalam kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Sri Maharaja Jayanasa atau Dapuntahyang. Beliau adalah pendiri dari Kerajaan Sriwijaya yang tadi ya menaklukkan dengan membawa 20.000 orang pasukan dengan menaklukkan daerah Minangkabau. Terus yang kedua ada Sri Indrawarman, nah namanya Warman berarti sudah terpengaruh oleh India. Terus yang ketiga adalah Rudra Wikrama. Keempat adalah Dharanindra atau berasal dari Wangsa Sailendra. Yang kelima adalah Samarangrawira atau Rakai Warak yang menikah dengan Dharma Setu. Nah ini adalah nomor 4 dan nomor 5 ini sudah masuk ke wilayah Jawa. Ya, tapi masih ada hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Yang keenam adalah Samaratungga yang menikahi Dewi Tara. Samaratungga, Dewi Tara. Dewi Tara adalah putri dari Dharma Setu. Dharma Setu dari Sriwijaya. Sedangkan Samaratungga dari Jawa. Yang ketujuh, anak dari Samaratungga adalah Bala Putra Dewa. Ingat ya, Samaratungga juga pernah menjadi raja di kerajaan Mataram kuno yang Hindu, yang Shailendra. Maka kemudian Samaratungga menikahi Dewi Tara. Dewi Tara ini asalnya dari Palembang. Nah, pernikahan antara Dewi Tara dan Samaratungga yang dari Jawa tadi, Dewi Tara dari Palembang dan Samaratungga yang dari Jawa, kemudian menghasilkan putra yang bernama Bala Putra Dewa. Nanti Bala Putra Dewa lahirnya di Jawa, kemudian menjadi raja di Sriwijaya. Yang kedelapan adalah Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, ini kerajaan Sriwijaya mulai mengalami keruntuhan. Hal ini diserang oleh kerajaan-kerajaan dari luar seperti kerajaan Chola dari India. Sistem perekonomian kerajaan Sriwijaya. Letak Sriwijaya yang strategis dan dekat dengan Selat Malaka. Yang pertama tadi dekat dengan Sungai Musi, yang kedua dekat dengan Selat Malaka. Maka dapat dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya salah satu dari kerajaan maritim. Sebagai jalur pelayaran, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran perdagangan dunia yang menyebabkan sistem perekonomian kerajaan Sriwijaya diletakkan pada perdagangan internasional karena silang perdagangan dunia pada saat itu berada di Selat Malaka, maka menguntungkan bagi Sriwijaya untuk menjadi kerajaan besar pada saat itu. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, karena tanahnya yang subur, maka pertanian juga menjadi sektor ekonomi utama dari kerajaan Sriwijaya. Lanjut kita ke sistem sosial budaya kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu dekat dengan Selat Malaka, sebagai jalur persilangan perdagangan, maka banyak pedagang yang singgah di Sriwijaya yang memungkinkan masyarakatnya mampu berkomunikasi dengan orang asing. Masyarakat Sriwijaya kemungkinan menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pengantar para pedagang dari Cina, India, Jawa, Melayu, dan lain-lain. Jadi Sriwijaya ini merupakan pusat dari perdagangan internasional. Banyak bertemu dengan orang-orang asing ya. Terus yang kedua, budaya India masuk berupa penggunaan nama-nama khas India, adat istiadat, dan juga agama Buddha masuk ke Sriwijaya. Nama-nama India tadi biasanya di belakangnya ada Warman, nama Indra itu termasuk pengaruh dari India. Nah, Kerajaan Kutai mengalami kemunduran akibat pada tahun 1017 dan tahun 1025 Raja Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola Mandala di Coromandel, India Selatan mengadakan serangan Sriwijaya sebanyak 2 kali ya. 2 kali itu tahun 1017 dan tahun 1025 yang membuat luluh lantak armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan Asia Tenggara jatuh ke tangan Raja Chola.
Pada tahun 1275, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari Kerajaan Melayu dan Singosari. Nah, pada saat itu Kerajaan Singosari mengadakan suatu ekspedisi besar-besaran untuk menguasai daerah Melayu, disebut Ekspedisi Pamalayu. Yang ketiga, kemunduran Kerajaan Sriwijaya disebabkan pada tahun 1337 atau 1337, Kerajaan Majapahit pun menyerang Sriwijaya. Yang keempat, kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan-kerajaan vasal di Kerajaan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Itulah akhir dari Kerajaan Sriwijaya atau kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, itu tadi pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini tentang kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu baru 2 kerajaan ya, padahal kerajaannya ada banyak di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Baru yang pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, dan yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Yang pertama Kerajaan Kutai bercorak agama Hindu, dan yang kedua Kerajaan Sriwijaya bercorak agama Buddha. Kedua-duanya merupakan kerajaan awal pertama yang mendapat pengaruh dari India. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita pertama pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia bercorak Hindu-Buddha yang lain. Seperti kita mulai dari Kerajaan Tarumanegara, Holeng, nanti ada Mataram kuno, terus ada Medang Kamulan, sampai nanti ada Majapahit. Ini adalah baru pertemuan pertama, baru Kerajaan Kutai dan Kerajaan Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini jika ada salah ucap, salah kata, banyak gangguan-gangguan yang lain, terus kata-katanya kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan kedua berikutnya. Dah.